Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi fikih kurikulum yang bertema tentang definisi fikih dan ruang lingkupnya. Kata fikih sendiri diambil dari kalimat bahasa Arab yaitu faqiha yafqahu fiqhan, yang artinya paham atau tahu betul tentang sesuatu. Adapun fikih secara istilah mengandung dua arti. Yang pertama, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan seorang mukallaf atau orang yang sudah terbebani atau diberikan tugas menjalankan syariat agama, yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci berupa nas-nas Al-Quran atau hadis, serta yang bercabang darinya yang berupa ijtima ataupun ijtihad. Yang kedua, hukum-hukum syariat itu sendiri. Jadi perbedaan antara kedua definisi tersebut ialah bahwa yang pertama digunakan untuk mengetahui hukum-hukum seperti seseorang yang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib, apakah sunnah, ataukah mubah, ataukah mungkin menjadi haram. Sedangkan yang kedua adalah untuk hukum-hukum syariat itu sendiri, yaitu hukum apa saja yang terkandung dalam sholat, zakat, puasa, haji, dan lainnya, berupa syarat-syaratnya, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunnah-sunnahnya. Secara garis besar, ruang lingkup fikih itu menjadi dua dimensi atau terbagi menjadi dua dimensi. Yang pertama, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau kita sebut dengan ibadah, mencakup segala ketentuan tentang ritual ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Bidang ini dikenal dengan istilah fiqhul ibadah. Yang kedua, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya atau disebut dengan muamalah, meliputi segala ketentuan yang berkaitan dengan interaksi sosial, keperdataan, ekonomi, politik, dan aspek-aspek kemasyarakatan lainnya. Nah, dari bidang ini kemudian terbagi lagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama disebut ahwal syakhsiyah atau hukum keluarga, mencakup aturan pernikahan, talak, nafkah, waris, dan sebagainya. Yang kedua, muamalah atau disebut dengan hukum keperdataan, mengenai transaksi jual beli, utang piutang, sewa menyewa. Yang ketiga, ahwal al-iqtisadiyah wal maliyah, hukum ekonomi dan keuangan Islam, membahas zakat, pajak, wakaf, perbankan syariah, asuransi. Yang keempat, ahkam al-jinayah atau hukum pidana Islam, mencakup aturan tentang tindak pidana dan hukumannya seperti kisos, hudud, diyat, takzir. Yang kelima, ahkam al-mu'arrafat, hukum acara, membahas tata cara penyelesaian sengketa di pengadilan, kesaksian, sumpah. Yang keenam, ahkam al-sultaniyah atau hukum tata negara, mengenai sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemimpin, rakyat, dan kelembagaan dalam negara. Yang terakhir, syiar atau hukum internasional, mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara lain, seperti etika berperang, perjanjian perang, dan sebagainya. Nah, sekian materi yang Ibu berikan. Semoga dari apa yang telah Ibu sampaikan ini bisa kalian cermati, dan apabila ada yang masih belum dipahami, bisa kalian tanyakan langsung ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.